Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi pura ayah bunda yang terhormat. Bertemu kembali dengan saya Bu Listiva pada hari ini, hari Senin yang sangat menyenangkan. Materi pagi hari ini adalah poster. Materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 3. Anak-anakku yang tercinta, Bapak Ibu Ayah Bunda yang terhormat, materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran secara daring atau jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk. Mengambil sebuah hadis, bekerjalah yang keras seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Beribadahlah seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Al-Hadis. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Allah tetap membukakan pintu hati, pintu sanubari anak-anakku sekalian, sehingga menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja saya mulai anak-anakku. Poster adalah pelangkat yang terpasang di tempat-tempat umum dan biasanya berupa iklan dan pengumuman. Poster juga diartikan dengan karya seni yang membuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar dan biasanya ditempatkan pada tempat-tempat yang datar dan strategis supaya dilihat oleh banyak orang. Ini adalah poster. Poster ini dibuat dengan sangat menarik, menggunakan warna, pemilihan jenis huruf dan tata letak penulisannya perlu diperhatikan karena itulah unsur-unsur terpenting dari sebuah poster. Karena biasanya poster berisikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi sekali lagi anak-anak, jika kalian melewati jalan raya tentunya kalian akan melihat gambar-gambar yang besar di pinggir-pinggir jalan. Di situ ada gambar, kemudian ada huruf, ada kata, serta warna-warna yang menarik ya. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang sangat strategis, di perempatan jalan atau di jembatan-jembatan gitu supaya banyak orang membacanya. Nah, hal itulah yang dinamakan poster. Jadi poster adalah perpaduan antara warna, gambar, huruf atau kata-kata yang sangat menarik. Biasanya kan digunakan untuk mengajak seseorang. Biasanya dipasang di tempat-tempat yang sangat strategis, yang sering dilewati orang, yang sering banyak dilihat oleh orang banyak. Poster ini biasanya berisi tentang ajakan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi jika anak-anak melewati di jalan-jalan raya yang tempat-tempat yang strategis yang sangat ramai, anak-anak menjumpai tulisan atau papan nama yang sangat besar bergambarkan wajah seseorang yang cukup terkenal, perpaduan antara warna, komposisi warna, huruf dan gambar yang sangat komposisinya sangat tepat, kemudian dipasang di tempat-tempat yang strategis, isinya ajakan untuk melakukan sesuatu, itulah yang dinamakan poster ya. Sebetulnya kalian sudah sering menjumpai poster tersebut di tempat-tempat umum, namun mungkin selama ini kalian belum mengerti apa itu yang dinamakan poster. Nah, itulah sekarang anak-anak harus mengetahui bahwa gambar-gambar tersebut adalah dinamakan poster. Sekarang ada beberapa macam jenis poster. Poster itu ada 2 ya. Yang pertama, poster berdasarkan tujuannya. Jadi untuk membedakan macam poster itu ada 2. Yang pertama, poster dibedakan berdasarkan tujuannya. Tujuannya apa saja? Poster propaganda atau iklan.
berisi pengaruh yang diberikan kepada masyarakat umum ya. Biasanya di jalan raya anak-anak sering menjumpai seseorang laki-laki yang sangat gagah kemudian berisi sesuatu kata-kata yang sangat menarik. Itu biasanya iklan rokok atau juga iklan minyak goreng. Bisa jadi iklan sabun yang sangat terkenal. Itu dinamakan dibedakan menurut tujuannya. Yang pertama adalah poster propaganda atau poster iklan. Jadi iklan yang dibuat besar ditempatkan di tempat-tempat yang sangat strategis supaya banyak dilihat orang, menawarkan suatu produk kepada orang lain, mengajak orang lain untuk membeli produk tersebut, itu dinamakan poster propaganda atau iklan. Kemudian yang kedua ada poster kampanye. Nah, ini yang sering anak-anak lihat. Poster kampanye, poster yang sering muncul menjelang pemilu ya. Poster kampanye, poster yang sering muncul menjelang pemilu. Nah, ini biasanya anak-anak melihat gambar yang besar anaknya mantan Presiden Republik Indonesia AHY ya. Atau gambar yang besar berisikan tokoh politik yang terkenal ya. Ini mengajak masyarakat untuk memilih tokoh pilihannya, tokoh teman dekatnya, tokoh partainya ya. Dengan kata-kata yang sangat menarik ya. Katakan tidak pada korupsi. Nah, seperti itu. Itu dinamakan poster pemilu atau poster kampanye. Kemudian yang C, poster ini dibuat dengan tujuan pencarian. Poster yang isinya pencarian sesuatu, baik itu manusia ataupun benda. Jika anak-anak mendapatkan gambar atau gambar yang sangat besar di persimpangan jalan di jalan raya yang intinya bertanya, ya intinya menanyakan di manakah letak sesuatu tempat, di manakah masyarakat bisa menjumpai suatu barang yang sangat dia butuhkan, yang tujuannya untuk memberitahu, itu dinamakan poster pencarian. Kemudian yang keempat, poster dibuat dengan tujuan poster film. Ini biasanya untuk mempromosikan film yang terbaru, film yang baru saja di launching oleh perusahaan industri film ya, yang berjudul apakah, yang berjudul pokoknya film yang akan diputar secara besar-besaran di bioskop-bioskop terdekat di kota Anda ya. Di situ ada nampak artis film, pemain filmnya, kemudian judul filmnya, kemudian trailer filmnya, digambar yang sangat besar dengan kata-kata yang sangat menarik, mengajak para khalayak ramai untuk menonton filmnya. Ini dinamakan poster film. Kemudian poster kartun sama juga berupa gambar besar yang ingin menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat untuk melakukan apa, tapi bukan gambar manusia seperti biasa, merupakan gambar kartun ya, yang sangat besar, ajakan atau himbauan begitu, namanya poster kartun. Kemudian poster animasi. Kalau poster animasi ini sama seperti kartun tapi biasanya gambar yang bergerak. Kemudian poster riset, itu penelitian ya. Poster ini dibuat untuk mengadakan penelitian seberapa pengaruh ya, pengaruh wabah COVID-19 terhadap perubahan ekonomi masyarakat di desa atau di Kabupaten Nganjuk ya. Itu dinamakan poster riset atau penelitian. Kemudian poster komersial, itu poster yang dibuat untuk mendapatkan uang ya, untuk mendapatkan keuntungan ya, yaitu hampir sama dengan poster iklan ataupun poster propaganda tadi. Kemudian poster dibuat berdasarkan isinya. Ada 4 macam. Poster niaga, berisi suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti tadi contohnya poster iklan. Kemudian poster kegiatan digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu cara atau
Suatu acara atau event biasanya terpampang nama dari acara, lokasi, serta waktu kapan acara dimulai, digunakan untuk mengajak agar banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Ini kita seringkali memasang poster kegiatan ini. Misalkan PPDB Min 7 Nganjuk, ya, yang di situ ada gambar kepala madrasah besar sekali serta gambar anak-anak didik yang berprestasi di Min 7, ya. Terus kapan kegiatan PPDB tersebut dimulai, kemudian ajakan masyarakat untuk mendatangi atau mendaftarkan putri-putrinya di Min 7 Nganjuk, gitu, seperti itu. Ada juga misalkan dalam beberapa waktu yang lalu kita mengundang Habib Syekh di situ. Hadirilah, ya, Habib Syekh yang diselenggarakan oleh Min 7 pada hari ini, jam ini, dalam rangka apa gitu, dia mengajak khalayak ramai untuk mengadakan atau menghadiri kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang, ya. Kemudian yang ketiga, poster pendidikan. Berisikan hal-hal yang bertemakan pendidikan, sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat belajar. Poster pendidikan ini banyak sekali. Misalkan, ayo kita laksanakan 3M agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Di situ ada gambar Bapak Bupati dengan Ibu Bupati yang besar. M, menimbun, menguras, dan menutup. Itu kan mendidik kepada kita agar kita selalu menimbun barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi sehingga tidak ada genangan air di sana. Kemudian menguras bak mandi setiap 2 hari sekali. Kemudian menutup air-air yang menggenang. Nah, itu mendidik kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan gerakan 3M. Kemudian yang terakhir, poster layanan masyarakat berisi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Misalkan ada posyandu lansia, pos pelayanan terpadu lansia. Kemudian ada gambar seorang kader posyandu, ya. Kemudian menggandeng orang tua di tengah jalan, itu gambarnya. Ayo datangi posyandu lansia pada hari apa, ya. Itu kan mengajak, berisikan tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah supaya khalayak ramai mengerti atau menjalankan. Misalkan ada ini yang lagi marak sekarang adalah wabah COVID-19, kemudian ada gambar yang besar di sana. Virus yang paling baik untuk mencegah COVID adalah 3. Misalkan pakai masker, social distancing, cuci tangan pakai sabun, misalkan seperti itu, untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi pemerintah melancarkan program untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat dengan program 3M juga. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Ya, ini adalah program-program baru yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian sekarang cara membuat poster yang baik dan benar. Caranya yang penting yaitu tentukan tema dan tujuannya. Kalian ingin membuat poster misalkan tentang misalkan menawarkan suatu produk home industri rumah tangga di rumah, misalkan tahu kenyal Tanjung Tani, begitu ya. Tentukan tema dan tujuannya. Temanya apa? Tujuannya apa? Tujuannya agar tahu yang dibuat oleh bapak ibumu di rumah berupa produk tahu itu dibeli oleh masyarakat. Temanya apa? Temanya adalah dengan misalkan menggunakan lauk pauk tahu, maka kita akan mendapatkan gizi yang seimbang. Misalkan temanya seperti itu, tujuannya agar tahu yang dibuat oleh produksi-produksi di rumah itu terpakai atau terjual. Lalu kalimat singkat, padat, menarik, serta mensusgeti, ya. Poster itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan menarik, dan mengajak seseorang untuk membeli. Tahu kenyal Tanjung Tani bergizi tinggi. Nah, itu kan nggak banyak kalimatnya, ya. Tahu kenyal Pak No bergizi tinggi. Nah, begitu. Ya. Terus atau kamu ubah
Dengan mengkonsumsi tahu setiap hari, masyarakat Indonesia menjadi cerdas. Nah, mesti orang berbondong-bondong untuk memberi tahu, ya kan? Ya seperti itu. Terus jangan lupa gambar tahunya dibuat yang sangat menarik, yang sangat besar begitu. Terus kemudian tempatkan poster tersebut di tempat-tempat yang strategis, ya, di perempatan jalan, di mana orang-orang banyak berkerumun, ditempatkan di sana. Nah, itulah anak-anak tentang perihal pembelajaran di pagi ini, masalah poster tentang apa poster tersebut, ada berapa macam poster, berdasarkan tujuannya dan berdasarkan isinya, cara membuat poster. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan tugas hari ini. Tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulis tema 2. 1. Apakah poster itu, ya. 2. Ada berapa jenis poster? Sebutkan. 3. Berdasarkan isinya poster dibedakan menjadi berapa? Sebutkan. 4. Sebutkan langkah-langkah untuk membuat poster. Nah, cukup itu saja anak-anak tugas hari ini. Semoga anak-anak dan ayah bunda yang tercinta selalu sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker setiap keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Gunakan dan bawa kemana-mana hand sanitizer agar kita dapat menggunakan sewaktu-waktu sehingga kita tidak terpapar COVID-19 dan wabah ini segera berakhir. Dan sekian dulu dari Bulis anak-anak. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.